ये पुरस्कार धुंधल को में समोया हुआ गम। ये पुरस्कार धुंधल को में समोया हुआ गम। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di YouTube channel Saiful Huda Channel. Hari ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya di testimoni saya di video yang sebelumnya, saya ingin menyampaikan melanjutkan tentang Qadian ini. Kenapa begitu khas tinggal di Qadian? Kenapa Qadian menjadi suatu tempat yang dirindukan, tempat yang diidamkan untuk diziarahi, untuk dikunjungi, bahkan untuk ditempati begitu. Pertama, Qadian itu tempat di mana Imam zaman, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu kedatangannya, Masih Maud, Al-Masih yang dijanjikan kedatangannya oleh Rasulullah SAW turun di Qadian, dilahirkan di Qadian, kemudian dimakamkan di Qadian, memulai misi-misinya di Qadian. Dan Qadian ini juga disebutkan namanya di dalam hadis. Di sini saya bacakan hadisnya. Yakhrujul Mahdi min qaryatin yuqaluha Qad'ah. Jadi Al-Mahdi itu akan muncul di suatu tempat yang disebut, di suatu kampung yang disebut Qad'ah. Qad'ah itu adalah Qadian gitu. Nah, ini suatu kekhasan, suatu keistimewaan Qadian dari sisi ini. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, Qadian ini dulunya tempat yang kosong di hutan belantara yang kosong begitu. Nah, pada tahun 1530, nenek moyang dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hadrat Masih Maud SAW, yakni Mirza Hadi Beg bersama 200 anggota keluarganya datang ke tempat ini dari Samarkand. Samarkand itu daerah Persia ketika itu. Nah, datang ke sini, kemudian mendirikan kampung yang beliau namakan Islampur begitu. Nah, beliau menamakan tempat ini Islampur ketika itu. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan zaman menjadi Islampur Qadi, kemudian menjadi Qadian. Nah, itulah sejarah singkatnya ya tentang Qadian ini. Mungkin kita tidak akan jauh membahas tentang itu. Nah, dari situlah tempat ini dimulai. Qadian ini mulai ditempati sampai di zaman Hazrat Masih Maud SAW. Nah, ketika Hazrat Masih Maud SAW lahir, kemudian tumbuh dewasa di Qadian ini, memang di sini dulu banyak umat Muslim. Di Qadian ini banyak umat Muslim ketika itu. Kalau sekarang kan sudah ada Hindu dan sebagainya. Dulu juga ada, tetapi Muslim lumayan banyak lah sebelum Hazrat Masih Maud SAW mendakwakan diri itu. Nah, ketika beliau mendakwakan diri, beliau melihat orang-orang semacam tidak ada yang bertakwa begitu. Jadi masjid kosong, tidak ada yang datang ke masjid, ya kan? Nah, bahkan Hazrat Masih Maud SAW menyampaikan ketika itu bahwa kalau ketakwaan ada di muka bumi ini, maka aku tidak perlu datang. Nah, betul saja. Ini sudah diisyarahkan oleh Rasulullah SAW 1500 tahun yang lalu, bahwa iman itu akan terbang ke bintang suraya dan akan diambil kembali oleh salah satu laki-laki atau banyak laki-laki dari keturunan Salman Al-Farsi. Nah, Hazrat Masih Maud SAW sebagaimana kita ketahui adalah keturunan dari Hazrat Salman Al-Farisi itu. Nah, beliaulah yang kemudian mengembalikan iman yang sudah terbang ke bintang suraya itu. Jadi di dalam riwayat itu juga diceritakan saking tidak adanya orang yang peduli tentang agama di Qadian ketika itu, Qadian khususnya ketika itu, karena kan jangkauan Hazrat Masih Maud SAW masih seputar di Qadian aja ketika itu sebelum mendakwakan diri itu. Sampai-sampai di awal-awal Hazrat Masih Maud SAW sampai-sampai menyewa orang untuk sholat berjamaah, bayangkan itu. Jadi ada orang yang dibayar untuk sholat berjamaah. Begitu saking tidak adanya orang yang kemudian peduli tentang agama. Nah, kemudian Hazrat Masih Maud SAW mendakwakan diri dan sebagainya, dan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau akan memperoleh kesuksesan, bahwa kemenangan Islam ini, kemenangan Islam yang kedua ini akan terjadi melalui kedatangan kedua Rasulullah SAW, melalui Hazrat Masih Maud SAW itu, melalui Imam Mahdi SAW. Kemudian ketika beliau mendakwakan diri, orang-orang
orang-orang yang ada di Kadian ini, umat muslim yang ada di Kadian ini, dan umat yang lain juga mencemooh beliau. Biasa kan kalau misalnya orang ketika ada seorang nabi, seorang utusan Tuhan mendakwakan diri itu biasa dikatakan nauzubillah gila. Rasulullah SAW juga dikatakan majnun, dan nabi-nabi sebelumnya juga dikatakan majnun, dikatakan gila dan sebagainya, penyihir dan sebagainya. Nah, ini juga sunnatullah ini juga berlaku kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Nah, bahkan Hazrat Masih Maud alaihissalam pernah menyampaikan tentang Kadian ini, bahwa Kadian ini akan menjadi tempat yang masyhur, yang akan dikenal oleh seluruh dunia. Nah, orang-orang ketika itu mencemooh beliau. Orang-orang ketika itu mengatakan, oh kamu aja orang tak ada yang kenal, ya kan? Ya memang Hazrat Masih Maud alaihissalam itu, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu kan anak ayahanda beliau ada dua, ada Mirza Ghulam Qadir dan ada Mirza Ghulam Ahmad. Nah, orang yang kenal hanya Mirza Ghulam Qadir itu. Nah, Mirza Ghulam Ahmad ini orang nggak terlalu kenal karena memang beliau biasa di masjid gitu. Jadi beliau kalau mau cari beliau di luar diceritakan, carilah di masjid, ya kan? Nah, beliau sering menyendiri dan sebagainya, berkhalwat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang beliau tidak dikenal. Nah, makanya orang-orang itu mencemooh beliau. Bagaimana mungkin kamu akan dikenal oleh seluruh dunia, Kadian akan dikenal oleh seluruh dunia, sementara kamu aja sekarang tak ada orang yang kenal, ya kan? Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam melalui ilhamnya, melalui wahyunya, ya'tuna min kulli fajjin amik, bahwa orang-orang akan datang dari kejauhan. Dan ini terbukti saya, ya kan, kemudian saudara-saudara kita yang lain dari Indonesia, kemudian dari Afrika, dari mana-mana datang ke Kadian ini untuk memenuhi wahyu Allah Subhanahu wa taala itu, bahwa orang-orang akan datang ke Kadian, akan datang ke sini dari tempat yang jauh-jauh. Nah, ini menjadi salah satu bukti kebenaran Hazrat Masih Maud alaihissalam yang kita bisa rasakan di Kadian ini, yang saya sendiri bisa rasakan di Kadian ini. Setiap saat menghirup nafas di Kadian ini, kita bisa merasakan itu gitu. Kemudian saya ingin menyampaikan tentang tulisan Hazrat Masih Maud alaihissalam tentang Kadian ini, bagaimana janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada beliau alaihissalam tentang Kadian ini. Saya akan bacakan di sini. Jadi Hazrat Masih Maud alaihissalam menulis, खुदा ने इस वीराने को यानी कादियान को मजमाउद दय्यार बना दिया कि हर एक मुल्क के लोग यहाँ आकर जमा होते हैं बराइन अहमदिया. Jadi di sini Hazrat Masih Maud alaihissalam menulis, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Kadian ini, menjadikan tempat ini sebagai majma'ud dayyar, tempat di mana berkumpulnya negeri-negeri, berkumpulnya negara-negara, di mana kata beliau har ek mulk ke lok, orang-orang dari setiap negara datang ke sini, yaha akar, datang ke sini jama' hote hain, datang ke sini berkumpul gitu. Nah, janji ini juga sudah sempurna sampai sekarang, mulai dari jalsah selanah yang diadakan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, yang dicanangkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, jalsah selanah Kadian pada Desember 1891 itu, sampai sekarang, sampai hari ini orang-orang terus berdatangan ke Kadian, terutama di waktu-waktu jalsah dari berbagai negara datang ke Kadian, kemudian berkumpul di sini begitu. Nah, ini menjadi suatu bukti kebenaran tersendiri dari Hazrat Masih Maud alaihissalam. Nah, kemudian di tempat lain Hazrat Masih Maud alaihissalam di buku Dafiul Bala, beliau menulis tentang janji Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah Subhanahu wa taala, ek din aane wala hai, akan datang suatu hari jo Kadian suraj ki tarah chamak kar dikhla degi, ketika Kadian akan bersinar seperti matahari dan akan menampakkan diri कि वो एक सच्चे का मकाम है, bahwa dia adalah tempat seorang yang benar. Jadi Kadian adalah tempat seorang yang benar. Jadi Kadian ini, kota Kadian ini akan menjadi saksi tersendiri dari kebenaran Hazrat Masih Maud alaihissalam ini. Dan ini sudah kita saksikan tadi, mulai dari ya'tuna min kulli fajjin amik tadi, orang-orang datang ke Kadian dari tempat yang jauh menyaksikan Kadian, menziarahi Kadian. Kemudian Kadian yang sekarang setelah 100 tahun lebih kewafatan Hazrat Masih Maud alaihissalam ini menjadi tempat percontohan di sini. Jadi dalam vlog-vlog saya juga pernah saya sampaikan bahwa kalau mau lihat perbedaan antara di mana komplek-komplek jemaat dengan komplek-komplek yang lain begitu. Kalau jemaat di sini bersih, tapi kalau sudah keluar sedikit dari tempat-tempat jemaat sudah mulai kotor. Nah,
Nah dari situ, dari perbedaan secara zamani itu juga sudah kita bisa bedakan bahwa ini sesuatu begitu. Tempat di Kadian ini bukan main-main. Ini tempat di mana seorang Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi akhir zaman ini dilahirkan, yang kedatangannya yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dari situ saja sudah kita bisa rasakan. Apalagi orang-orang yang datang ke Kadian ini, tamu-tamu yang datang ke Kadian ini akan merasakan, tergantung niatnya ya, terutama akan merasakan tersendiri bahwa Kadian ini mempunyai daya tarik, mempunyai suatu karisma yang luar biasa, mempunyai daya tarik keimanan. Setiap kita melewati lorong-lorong ke Kadian ini, kita akan terbayang bagaimana perjuangan Hazrat Masih Maud SAW, bagaimana perjuangan keimanan para sahabat-sahabat beliau dengan penuh tentangan dan sebagainya ketika itu. Dan ini membuktikan bahwa Kadian sudah bersinar, sehingga orang-orang yang seluruh dunia mengenal Kadian, baik lawan maupun kawan mengenal Kadian. Saya teringat salah satu syair Hazrat Masih Maud SAW, beliau menggubah di dalam salah satu syairnya bahwa koina janta tha ke hai Kadian kidhar, bahwa tadinya tidak ada yang tahu Kadian itu di mana. Bayangkan, jangankan Kadian, Hazrat Masih Maud SAW saja tidak ada yang tahu. Tetapi sekarang kita lihat, baik lawan maupun kawan, ya kan, baik orang yang suka maupun tak suka, pro maupun kontra, tahu itu Kadian, tahu di mana Kadian. Nah, ini menjadi salah satu bukti kebenaran Hazrat Masih Maud SAW itu sendiri. Kemudian terakhir di dalam episode ini saya ingin menyampaikan satu lagi tulisan Hazrat Masih Maud SAW yang dimuat di dalam tazkirah. Mujhe dikhaya gaya hai कि ये इलाका इस कदर आबाद होगा कि दरियाए ब्यास तक आबादी पहुंच जाएगी. Jadi di sini Hazrat Masih Maud SAW menulis salah satu barangkali ru'yanya atau khasyaf beliau bahwa mujhe dikhaya gaya hai, kepada saya diperlihatkan, kepada Hazrat Masih Maud SAW diperlihatkan ke ye ilaka, bahwa tempat ini iskadar abad hoga, bahwa tempat ini sedemikian rupa akan dipenuhi oleh penduduk, akan dihuni begitu, ke dariyae beas tak abadi pahunch jaegi, bahwa penduduknya akan sampai ke Dariyae Beas, ke Sungai Beas. Jadi ini salah satu janji Allah Subhanahu Wa Taala bahwa jemaat ini akan sampai ke Sungai Beas. Sungai Beas itu beberapa kilometer dari sini, lumayan jauh dari sini. Saya tidak tahu exactnya, nanti saya tuliskan di situ berapa exactnya Sungai Beas. Cuman kalau dari sini sekitar 45 menit kalau pakai mobil. Jadi bagaimana ini janji Allah Subhanahu Wa Taala, Kadian ini akan menyebar sampai ke Dariyae Beas, ke Sungai Beas, dan itu memang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Nah, saya teringat juga wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada Hazrat Masih Maud SAW, wasi' makanaka. Jadi perluaslah tempatmu, ya kan? Nah, sekarang kita lihat di Kadian terus pembangunan terus terjadi, perluasan. Sekarang sudah Gesos Indonesia mungkin sudah 85% sudah mau selesai dibangun. Kemudian gesos yang lain, tempat-tempat yang lain. Nah, dulu cuman Kadian ya sekitar sini saja. Setelah tahun 47 itu kan, setelah pemisahan India Pakistan itu. Nah, sekarang sedikit demi sedikit jemaat ekspansi, ya kan? Dari Nanggel kemudian terus ke sana lagi, udah ada cabang-cabang jemaat, udah ada kelompok-kelompok jemaat, masjid dan sebagainya. Nah, ini tadi sekilas tentang Kadian secara umum. Kenapa Kadian menjadi suatu tempat yang diberkati, tempat yang dirindukan, tempat yang ingin orang-orang mengunjungi, menziarahi begitu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Di dalam episode selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ini, Darul Masih ini, apa-apa saja yang ada di Darul Masih, kemudian lanjut nanti tentang Bahesti Maqbarah, Langgar Khana dan sebagainya. Sekian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.